awal pertama itu jangan niatkan untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi niatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillahnya saya yang kelas 2 itu dibantu biaya sama guru saya. Kemudian kalau misalnya kalau saya belajar sendiri di rumah, itu saya baca lagi Pak. Jadi saya tuh biasanya harus ngedengerin suara saya sendiri gitu. Oh, sana banyak tikusnya ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Poliji. Kita ketemu lagi di Poliji Series, Poliji Talk Series yang ke-7. Kali ini kita membahas tentang talkshow wisudawan berprestasi. Tentunya barusan kita menyelenggarakan prosesi wisuda yang ke-43. Kita melakukan berbagai prosesi, tentunya di antara prosesi itu akan menghasilkan orang-orang hebat yang tentunya moga-moga orang-orang hebat itu memberikan inspirasi pada kita semuanya ya. Nanti kita akan bincang-bincang dengan mereka-mereka yang berprestasi, mulai dari yang wisudawan berprestasi dari jenjang diploma 3, ada juga yang nanti yang dari sarjana terapan, dan ini yang satu lagi yang agak beda, nanti orang-orang yang menikmati fasilitas negara berupa bidik misi. Tentu kita langsung aja kita sapa mereka. Semangat pagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Kita kenalkan tamu kita yang paling dekat dengan saya, ini adalah Mbak Diana Rizky Sulistyo. Iya. Tuh. Nanti kemudian yang tengah ini adalah Mbak Tasha Ayuspropita. Kemudian yang terakhir ini yang peraih bidik misi, dan alhamdulillah beliau ini adalah mendapatkan IPK tertinggi untuk bidik misi. Kita sapa Mbak Ardianti. Betul, Ardianti sah? Betul, Ardianti Setiorini, Pak. Sebelum kita mulai bincang-bincang dalam talkshow series ke-7 kali ini, tentunya supaya betul-betul nanti beliau bisa memberikan inspirasi dengan prestasi masing-masing, kita akan berikan kesempatan untuk mereka mengenalkan diri secara singkat, nama, prodi apa, domisili di mana, dan lain sebagainya. Kita awali dari yang pertama, Mbak Diana. Coba Mbak Diana. Iya, halo, aku Diana Rizky Sulistyo dari Prodi Manajemen Agribisnis asal dari kota Sidoarjo. Biasa dipanggil dengan? Diana. Oke. Kemudian yang berikutnya? Iya, nama saya Tasha Puspita dari Prodi Gizi Klinik asal dari Jember. Oke. Kemudian berikutnya, Mbak. Perkenalkan, nama saya Ardianti Setiorini, prodi saya dari Manajemen Informasi Kesehatan, asal saya dari Kabupaten Probolinggo. Biasa dipanggil apa? Biasa dipanggil Dia. Dia. Jadi kita akan kenalkan Sobat Poliji, ada Diana, ada Tasha, ada Dia. Bukan kamu, bukan aku ya. Oke. Selamat ya, luar biasa. Kita tadi melihat video profil kalian yang kemudian juga kita lihat banyak di antara orang tua dan teman-temanmu yang melihat proses masing-masing ya. Itu ada yang berkaca-kaca, bisa berkaca-kaca itu ngantuk, atau berkaca-kaca memang terenyuh dengan masing-masing karena kalian menorehkan prestasi yang luar biasa gitu. Mbak Diana, prodinya MNA. Iya, MNA. IPK-nya berapa? Alhamdulillah 3,98. Kurang sedikit. Kemudian Mbak Tasha? Iya. Berapa IPK-nya? IPK saya 3,99. 3,9. Kalau dia? IPK saya 3,92. Oke. Hampir mentok semua, Sobat Polisi. Ini ketepatan cewek-cewek atau enggak tahu, memang kalau cewek-cewek itu memang karakternya memang orang-orang yang belajarnya bagus, ataukah cowok-cowok sebelah sana kalian kalah dengan cewek-cewek kita. Dan tentunya biasanya Sobat Polisi kalau di prosesi wisuda itu kebanyakan memang yang berprestasi itu memang kebanyakan cewek, ataukah karena jumlah ceweknya itu memang lebih banyak dari cowok, ataukah memang cewek itu rata-rata punya IQ dan EQ yang lebih tinggi dari kalian semua. Maka itu kita akan coba diskusikan tentang gimana sih trik-trik mereka di dalam belajar, dan kemudian tentunya moga-moga ini menjadi inspirasi kita semuanya. Coba Diana, diawali seperti apa sih? Dulu masuk tahun berapa? Saya masuk tahun 2018. Kenapa dulu kok tahu-tahu keterima di Poliji itu seperti apa? Apa mulai dari minatnya, mulai masih sekolah di sekolah menengah, ataukah seperti apa? Saya awal kelas 12 itu ingin
masuk manajemen gitu ya Pak ya. Saya daftar perguruan tinggi dan politeknik. Di politekniknya saya daftar Politeknik Negeri Jember dan diterima alhamdulillah. Lalu saya masuk di sini. Waktu itu juga daftar di perguruan tinggi yang lain. Iya. Diterima tapi milih polisi atau tidak terima akhirnya milih polisi? Tidak diterima. Jadi bisa jadi ini ada kepleset nih masuk ke polisi ini. Enggak. Enggak juga ya. Jadi artinya bisa jadi seseorang itu jalan itu apapun langkahnya tiap orang nggak sama. Iya, Tapi iya. akhirnya Tuhan yang menentukan akhirnya mungkin Diana cocok dan ternyata bisa berprestasi di kampus polisi. Iya, alhamdulillah. Kalau Tasya Iya. dulu masuk ke polisi lewat jalur apa? Jalur PMDKPA. PMDKPA. Ya, memang PMDKPA itu memang kalau kita evaluasi kebanyakan dari anak-anak yang memang luar biasa. Tapi kira-kira ceritanya gimana? Kok kita lihat, saya dengar kok dulu ceritanya gak pati semangat kuliah di polisi ini. Jadi awalnya kan kita daftar PMDKPA itu kan, saya daftar PMDKPA, terus abis gitu alhamdulillah keterima jalur PMDKPA, tapi juga daftar di universitas yang lain. Jalur yang lain juga? Jalur yang lain Oke. juga gitu. Dan alhamdulillahnya nggak diterima semua, Alhamdulillah. berarti mungkin jodohnya rezekinya di politik. Oke. Tapi kira-kira ceritanya gimana Kak? Saya lihat kok ada titik balik tentunya yang diawali dari kekurang semangatan dalam kuliah di tahap-tahap awal. Oh iya, jadi ya awalnya mungkin karena kita juga pikirnya ya udah dijalanin aja gitu kan awal-awal itu Pak. Tapi ternyata hasil yang didapatkan itu kok di luar ekspektasi saya gitu. Yang awalnya saya ngerjakannya ya udah yang penting dilakuin, ternyata kok hasilnya sempurna gitu Pak di semester awal itu. Jadinya dari situ sih berpikir kayak oh ya mungkin emang di sini kali jalannya gitu. Jadi udah mulai bersemangat lah buat ngelakuin yang terbaik gitu. Jadi titik baliknya itu justru di akhir semester Iya, pertama di ya. semester, iya. Jadi di situ sudah menemukan sesuatu yang awalnya sebetulnya bahasanya nggak pati semangat kuliah di polisi, ternyata ini mungkin garis Allah Tuhan, artinya kalian ditemukan dengan mungkin perguruan tinggi yang tercocok untuk kalian. Memang itulah sobat polisi, rahasia kadang-kadang rahasia Tuhan itu bukan yang sesuai dengan keinginan kita, tapi kadang-kadang kebutuhan kita ini yang kita kadang tidak jujur. Nah, kemudian yang beralih ke Ardianti atau Dia. Dulu masuk ke sini tahun 2018 Pak. dulu ceritanya memilih polisi itu seperti apa? Jadi awalnya itu saya masuk polisi ini lewat jalur PMDKPN yang melalui tes itu. Jadi saya daftar melalui dengan bantuan beasiswa bidik misi saya menggunakan itu dan alhamdulillahnya saya diterima di sini di Prodi Manajemen Informasi Kesehatan itu. Kalau kita lihat Mbak Dia kan dapat bidik misi. Waktu itu namanya bidik misi ya? Iya, awal pertama itu namanya bidik misi, Pak. Nih, memang kalau sekarang namanya kan KIPK. KIPK. Latar belakang kalau boleh mungkin mohon maaf ya. Latar belakang keluarga seperti apa? Jadi ini kondisi keluarga saya itu berhubung dari keluarga yang bisa dibilang menengah ke bawah, di mana ayah saya itu mengidap penyakit gagal ginjal, jadi tidak bisa ataupun ada pendapatan dari beliau sehingga harus berpatokan pada pendapatan dari ibu saya yang berjualan nasi di warung depan rumah saya. Jadi saya berinisiatif untuk masuk ke perguruan tinggi itu dengan menggunakan jalur beasiswa bidik misi dengan pengajuan itu. Jadi memang memang sejak awal kalau dulu waktu di SMA-nya juga dapat KIP atau semacam apa? Iya, saya sudah dapat KIP itu mulai dari SMP, Pak. SMP. Soalnya kan saya memang daftar awalnya sekolahnya di swasta, terus pindah ke SMP negeri. Di SMP negeri itu saya Yang masuk swastanya itu di SMP juga? yang SMP. Yang swasta tadi? Iya, yang swasta itu beda. Mbak, yang pindah ke SMP negeri itu artinya sempat di SMP swasta? Enggak sempat. Awalnya dari SD swastanya. Oh, SD swasta. Iya, karena sistemnya paket dari SD sampai SMA itu ada di sekolah swasta itu. Jadi seharusnya kan kalau memang berjenjang melanjutkan begitu demikian. Sedangkan saya itu keluar dari sekolahnya tersebut untuk meneruskan ke negeri saja yang biayanya lebih murah. Kemudian itu karena di sekolah itu dibedakan untuk reguler maupun bilingual, yang mana bilingual itu ada biayanya untuk SPP-nya itu. Alhamdulillahnya saya yang kelas 2 itu dibantu biaya sama
guru saya yang bahasa Inggris dibantu untuk SPP-nya untuk pindah ke bilingual karena mengingat kompetensinya saya itu mungkin bisa dibilang memang ada kelebihan dari anak-anak yang lainnya, takutnya tidak menyesuaikan gitu Pak. Jadi kira-kira apa yang pernah mengucapkan sesuatu, pernah ngabari ke guru yang pernah luar biasa, kan guru itu menyambungkan yang mungkin bisa jadi belum tahu bayangan sampai lulus di perguruan tinggi. Kira-kira pernah menyampaikan sesuatu kepada guru yang membiayai tadi? Nggih, sampun pas itu kan terutama adik saya kan ada di SMP saya sekarang yang dulunya saya sekolah. Itu saya komunikasikan lagi sama guru saya, ngapunten Bu, saya alhamdulillah saya sekarang sudah kuliah di Politeknik Negeri Jember dengan dibiayai bidik misi seperti yang diharapkan jenengan. Dengan pencapaiannya saya, harapannya tidak mengecewakan beliau. Terus menjelang wisuda kemarin belum sempat berkomunikasi dengan guru itu? Belum nanti sempat. Saya kira sesuatu yang sampaikan pembuktiannya, karena Tuhan itu bisa menurunkan, mengutus orang-orang di sekitar kita yang terbaik untuk bisa menyambungkan sesuatu yang cita-cita kita. Saya harapkan nanti dia bisa setelah selesai wisuda ini, bisa kira tidak ada salahnya segera berkomunikasi. Kalau perlu temuin, karena orang-orang itu menjadi orang tua yang lain. Orang tua yang lain di mana keberhasilan kalian lewat orang tua dan lewat orang tua yang lain. Iya. Oke. Sekarang ke Diana lagi. Kira-kira dulu triknya atau model sinau ini seperti apa sehingga luar biasa? Kalau boleh tahu, dalam 6 semester ya, perkuliahan aktifnya itu mendapatkan IPK berapa saja kalau masih ingat IPK semester 1, 2, 3 sampai 6 itu? Alhamdulillah semester pertama saya mendapatkan IPK 3,95. Lalu semester 2 4, semester 3 4, semester 4-nya 3,93, semester 5 dan 6 alhamdulillah 4. Kira-kira ya apa? Mungkin sampaikan ke Sobat Polisi, kira-kira memang asli pinter gak sinau ataukah memang punya trik dan tips sendiri seperti apa di dalam mengayai kuliah itu mulai semester awal sampai akhir? Yang pertama itu jelas memperhatikan kuliah waktu di kelas dengan baik. Emangnya temennya nggak mengatakan juga? Ya, maksud diperhatikan dengan betul-betul setiap perkuliahan. Selalu biasanya ada yang, kadang sistemnya ada yang kemudian mencatat, ada yang merekam. Kalau Diana ikut madhab yang mana ini? Saya mencatat. Jadi ya. Jika sudah ada di PowerPoint itu tidak saya catat, tapi yang diucapkan dosen yang di luar PowerPoint itu saya catat karena kemungkinan besar nanti di UTS atau UAS itu yang keluar dari perkataan dosen. Lalu jika kamu ada pertanyaan apapun itu jangan takut untuk mengajukan tangan untuk bertanya kepada dosen. Pada saat proses kuliah itu ya? Iya, jadi awal pertama itu jangan niatkan untuk mendapatkan nilai yang bagus, tapi niatkan untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat gitu loh dari perkuliahan kamu. Ini sesuatu yang punya nilai spiritual yang tinggi. Jadi jangan pengen mendapatkan nilai semata-mata nilai, tapi mendapatkan ilmu yang luar biasa. Ini kita harus catat. Mungkin Sobat Polisi mungkin yang belum selama ini orientasinya ngepek monse supaya dapat nilai bagus ataukah ke yang lain teman-teman, tapi ada sesuatu nilai yang mungkin bisa kita catat bahwa kalau kuliah bukan semata-mata nilainya saja, tapi ilmunya. Ini bisa dilanjut? Iya, nilai yang bagus itu bonus ya. Bonus. Iya, lalu kalau mungkin di saat belajar di rumah atau mengerjakan tugas ada pertanyaan dan tidak memungkinkan untuk mengkontak dosen waktu itu, coba pergi ke perpus atau browsing. Chatting. Mungkin waktu malam kan nggak mungkin. Iya. Jadi pokoknya jika ada pertanyaan atau ingin tahu waktu itu cepat-cepat cari. Jadi ilmunya tuh bertambah terus gitu. Kalau Tasya gimana? Trik-triknya. Artinya kan tadi sudah jelas titik balik. Awalnya tuh nggak semangat, males lah. Karena mungkin polisi tidak menjadi prioritas utama yang dipingin ya. Tapi ternyata ada titik balik. Akhir semester 1 nilainya sempurna. Nah kemudian langkah-langkah beliau sampai semester akhir seperti apa? Jadi
kalau dari saya biasanya mencatat sih Pak, sama saya catat. pakai WhatsApp yang mencatat juga. Jadi apa yang tadi juga yang yang dijelaskan, diterangkan sama dosen, yaitu emang kadang dicatat, kadang ya itu yang keluar. Iya, iya. Kemudian kalau misalnya kalau misalnya belajar sendiri di rumah, itu saya baca lagi Pak. Jadi saya tuh biasanya harus ngedengerin suara saya sendiri gitu. Baru Gimana bisa. caranya kalau ngedengerin suara sendiri itu gimana maksudnya? Jadi yang saya catat itu saya bacakan. Oh, baca. Iya. Baca oral gitu. Iya, baca oral keras. Seenggaknya saya dengar suara saya sendiri gitu. Ataukah mungkin Bapak Ibu juga pengen belajar ya? Gitu. Biasanya sih gitu Pak, buat agak lebih memahami gitu. Kira-kira kalau soal mencatat dan kemudian belajar ulang itu sebetulnya hampir semua mungkin seperti apa? Kira-kira ada beda lagi yang dengan teman-teman yang lain. Apa ya Pak? Kurang lebih sama sih Pak. Kurang Kayaknya sama. gitu. Iya. Nanti terus yang lain mungkin tidak nilainya nggak terlalu tinggi atau yang tinggi atau setengah tinggi atau tidak tinggi, kira-kira bedanya apa dengan sama-sama mencatat tetapi ternyata punya hasil yang berbeda? Atau mungkin belas kasihan dari dosen? Aduh. Enggak ya? Enggak. Enggak. Atau mungkin selalu tidak menjauh dengan dosen. Artinya gini, kita banyak kasus teman-teman adik-adik itu kalau sudah senang dengan dosen, senang dengan mata kuliah, dia otomatis akan juga senang dengan ilmunya. Kadang kalau sudah nggak senang dengan dosennya, bisa jadi karena sifatnya, bisa jadi karena mungkin yang lain-lain, bisa jadi akan mempengaruhi kadang-kadang perhatian intensitas pada mata kuliah juga kadang-kadang ada. Berarti kalau dosen di jurusan kesehatan selama ini baik-baik atau ada yang kurang baik? Baik-baik semua Pak. Nggak berani paling. Baik-baik semua. Oke, semua. Iya. Oke. Mungkin ada yang lain berkaitan dengan apa, nyatat atau yang lain atau seperti apa? Udah sih Pak, kayaknya iya gitu. Kalau dia, Kalau saya tipe belajarnya itu sama, juga mencatat, tapi lebih ditekankan pada pengerjaan tugas karena saya itu lebih kalau mengerjakan tugas itu lebih tekun itu kayak giat banget, harus ketemu sampai jawaban yang saya mau itu ya harus gitu tapi Pak. kalau tugas biasanya kan di Poliji itu kan kebanyakan kadang-kadang juga tim ya, Iya, kelompok. nah Nah ini kalau menyiasati kadang-kadang namanya kerja kelompok. Iya. Pasti tidak semua punya tingkat kontribusi yang Iya. sama. Apakah Diana, Tasa sama dia itu selalu menjadi leader ataukah kadang-kadang juga itu gue juga nggak mau, atau juga kadang-kadang ada yang titip nama dan sebagainya. Kira-kira kalau dia seperti apa? Ngapunten gitu. Tapi kalau itu biasanya memang kebanyakan saya itu yang bagian evaluasinya atau monitoring kontrolnya dari pekerjaan itu. Karena kan kalau manajemen informasi kesehatan untuk setiap semesternya kan memang ada sistem project untuk pembangunan sistem gitu ya Pak. Jadi memang harus ada yang mengarahkan untuk idenya bagaimana, untuk arahan-arahannya, untuk pengerjaannya gimana. Itu memang harus teman-teman harus diarahkan. Kalau kayak gitu takutnya ada yang salah, gak sesuai sama yang Ini berarti kamu baik deh, jadi mengarahkan gitu ya. Bukan memang biasanya kan ada seseorang yang di dalam satu peer group itu kan ada yang leader, ada yang follower. Berarti kalau dia itu tipenya yang leader ya, Ting? mungkin. Demikian juga Mbak Diana sama Tasha. Enggak Sama sih, kalau Pak. punya pengalaman kerja kelompok seperti apa? Kalau saya sama sih Pak, sama rata semua. Jadi nggak ada yang Ngandol. nggak ada itu semuanya. Biasanya kalau kerja kelompok dibagi bab atau Iya, kelompok seperti saya apa gitu, gitu ya? Pak, dibagi. Terus habis gitu kalau misalnya saya itu nanti kalau misalnya ada praktikum selanjutnya diganti, jadi nggak ngerasa iri-irian gitu Pak. Oh, gitu ya. Iya, jadi sama pernah ngerjain yang bab 1, pernah ngerjain yang bab 2 gitu, semuanya siap. sama-sama Ini ngerjain. mungkin trik ya Sobat Polisi, kalau kalian punya kerja kelompok biar punya pengalaman yang sama, beban yang sama, ya takutnya nanti kelompoknya beda-beda lagi sehingga nanti belum sempat mengalami beban yang lebih tinggi tapi udah ganti kelompok lagi takutnya. Kalau Diana? Kalau saya baik tugas kelompok maupun tugas pribadi itu, jika saya bisa melakukan lebih baik, saya akan berusaha untuk yang terbaik. Meskipun temannya ada yang gandul. Iya, jadi wah ini masih kurang. Kayaknya saya sibuk, tapi kayaknya sempet deh diperbaiki sampai benar 100%. Jadi saya perjuangkan untuk bagus gitu. Ya itulah kadang-kadang Sobat Polisi berbeda dengan yang lain, berbeda dengan teman itu tidak selalu lebih baik. Tetapi menjadi yang terbaik harus berani berbeda dengan teman yang lain. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah kira-kira tugas akhir sekarang mungkin dari Diva. Dia, Ya, tugas akhirmu apa?
Saya mengambil judul terkait ketidaklengkapan pengisian formulir persetujuan tindakan medik atau informed consent. Itu artinya sistem IT atau hanya Sistemnya sistem di situ pelayanan? berhubung di rumah sakitnya itu sistemnya masih Manual. yang ada yang manual, ada yang elektronik juga. Tapi yang untuk beberapa berkas yang bernilai guna memang seperti informed consent atau lembar-lembar yang harus dilestarikan itu memang masih manual, Pak, untuk di rumah sakit tempat Berarti yang penelitian dilakukan saya. dia waktu itu di tugas akhirnya menyulap tanda petik yang masih manual menjadi elektronik atau Saya gimana? evaluasi kinerja dari Petugas ya? iya dari Oh. dokternya. Dari Oh, dokter, dokternya? iya Pak, kan memang yang berkontribusi langsung dalam pengisian kan dokternya. Oh iya, pada saat Iya. setelah diagnosa itu ya. Iya. Dan itu kemudian setelah itu hasil akhirnya yang ditinggalkan dari Yang itu, tugas akhir itu apa? Ada revisi untuk formulir persetujuan tindakan medik untuk lebih mudahnya mengingat dari ukurannya disesuaikan sama ketentuan dari rekam medis atau komponen-komponen yang ada di sana. Kemudian juga terkait dengan SOP-nya ada revisi atau perbaikannya atau penambahan di sana. Oke, oke. Kemarin penelitiannya berbasis di daerah mana? Di institusi apa? Di Rumah Sakit Paru Jember. Oh, di Paru Jember. Ya. Kemudian kalau Mbak Tasya? Iya, saya judul skripsinya itu pengaruh pemberian kombinasi sari 2 biji wulu dan jamu biji merah terhadap kadar kolesterol LDL, tikus putih, hiperkolesterolemia. Kemarin penelitian di selama COVID di rumah atau di lab sini apa? Di lab, Pak. Di labnya kampus? Iya, tapi kampus sebelah kampus UNED. Oh, kampus. Untuk tikus, iya. Oh, di sana banyak tikusnya ya? Iya, bedanya di sana. Bukan di kampus kita ya tikusnya. Hasilnya seperti apa, Mbak Tasya? Jadi hasilnya itu kita untuk mengetahui adanya pemberian itu tadi produk kombinasi sari 2 biji wulu sama jamu biji merah, kita diuji cobakan pada hewan coba tikus putih, Pak. Itu tikus putihnya kita buat sakit dulu. Kita bikin hiperkolesterolemia. Dipakan banyak gitu ya? Iya, dikasih makan dengan makanan yang tinggi lemak. Waktu itu saya menggunakan Rawon otak itu. sapi. Oh, saya pikir rawon. Saya menggunakan otak sapi. Oke. Kemudian setelah tikusnya kita bikin sakit, kita bikin hiperkolesterolemia itu, kita berikan dengan intervensi yang kita berikan tadi, kombinasi sari 2 biji wulu dan jamu biji merah. Oke. Itu selama kurang lebih 14 hari, selama 2 minggu Pak, pemberian kombinasi itu. Terus sedikit ada perubahannya. Sedikit ada perubahan, tapi hasilnya masih belum signifikan. Nah, Mungkin karena perlu penelitian lebih Iya, lanjut. penelitian lebih Oke, ini sobat polisi bagi yang suka makan lemak-lemak ya. Tapi bukan lemaknya orang Madura ya. Kalau lemaknya orang Madura kan yang empuk-empuk, yang nyaman-nyaman itu ya itu kan lemak itu. Tapi artinya yang kolesterol tinggi mungkin salah satu mungkin di antara yang herbal mungkin bisa hasil penelitiannya rasa ini bisa salah satu terapinya diuji cobakan. Oke. Kalau Diana tugas akhirnya? Saya judul tugas akhirnya analisis usaha mandu udang sayur di Desa Ketimang, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo. Itu nih, di negara asal sana. Iya. Oke. Hasilnya gimana, Mbak? Hasilnya adalah produk mandu itu Mandu. semacam Mandu dimsum. itu semacam dimsum. Iya, salah satu bentuk dimsum. Itu kan biasanya mandu itu isinya ayam atau daging sapi. Itu standarnya. Iya, saya mengangkat potensi asal daerah saya, Sidoarjo, yaitu udang. Jadi saya Gitu ya. isi dengan udang. Udangnya yang segini-segini gini ya. Dicincang tapi Pak. Percuma ya, cari yang bisa jadi nanti kalau masyarakat pengen menggunakan isian udang itu bisa menggunakan udang-udang tanda petik yang tersortir kan enggak masalah kan, itu kan artinya memanfaatkan Iya. bahan baku yang nilai ekonomisnya rendah tapi kemudian Iya. diolah itu menjadi nilai ekonomisnya lebih tinggi. Iya, betul. Oke, sobat polisi, tentunya kita sudah berusaha mengulik ya. Jadi asal, kemudian trik belajar, kemudian tugas akhir. Lah sekarang kita coba kira-kira setelah lulus ini mereka mau ngapain yang diinginkan, yang dicita-citakan seperti apa. Kita coba dari Tasya sekarang. Kira-kira setelah wisuda ini tentunya masih dengan pakaian kebesaran ini, kira-kira keinginannya atau tahapan-tahapan yang akan dilalui seperti apa? Keinginannya, karena saya dari jurusan gizi klinik, Pak, saya ada minat kalau untuk urusan di makanan itu. Jadi mungkin pengennya bekerja di perusahaan-perusahaan makanan atau juga di instansi rumah sakit, karena kan saya gizi klinik gitu sih, Pak. Jadi Kalau mungkin langkah-langkah, kan memang tidak harus orang yang ngerti gizi atau ahli gizi, bisa jadi konsultan gizi, tapi juga mungkin bisa mengolah gizi di sekitar kita yang
tanda petik sebenarnya mungkin banyak bahan-bahan yang masyarakat yang banyak belum tahu secara tertentu tapi punya nilai gizi yang tinggi. Apakah sudah sering sehari-hari dengan ibu misalnya memasak atau mengolah yang awalnya biasa-biasa saja menjadi yang tidak biasa gitu? Untuk mengolah belum sih Pak kalau sama ibu, tapi waktu itu pernah bikin nugget tempe sama daun kelor. Nugget tempe sama daun kelor, ya. Karena dari daun kelor kan juga tinggi zat besi, jadi itu yang kita angkat. Kemudian menggunakan proteinnya dari nabati, yaitu dari tempe. Oh, tempe. Iya. Tempe tuh enak Sobat Police. Makan tuh kalau nggak ada tempenya nggak menarik ya. Oke. Kalau sekarang Diana, apa yang akan direncanakan atau cita-cita atau setelahnya targetnya seperti apa? Iya, untuk rencana dekat ya Pak, mungkin akan melamar pekerjaan di suatu instansi yang berhubungan dengan ilmu manajemen gitu. Untuk rencana kedepannya sebenarnya saya tuh tertarik dengan kegiatan pertanian. Ya? Iya, karena saya PKL-nya itu di UPT Pengembangan Agribisnis, Tanaman Pangan dan Hortikultura. Jadi bercocok tanam itu sebenarnya seru. Cuman kan ya butuh lahan gitu, butuh tenaga kerja dan modal. Mungkin itu akan saya pikirkan untuk rencana jangka panjang. Saya kira mungkin Diana, kalian kan pengen punya ilmu, saya kira kalian bisa membuat mitra. Jadi bisa mitra itu artinya orang yang punya sumber daya tapi nggak punya manajemen, punya sumber daya alam tetapi nggak punya keahlian. Jadi mungkin tidak harus menjadi wirausahawan itu mulai dari tanahnya sendiri, tenaganya sendiri, itu kan juga belum tentu, karena di era informasi ini kan kolaborasi itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Oh iya. Oke, moga-moga. Nah sekarang dia apa nih keinginan target setelah lulus ini? Kira-kira untuk kedepannya ya sesuai dengan prodi saya itu manajemen informasi kesehatan, sesuai sama kompetensinya dari rekam medis sendiri. Insya Allah harapannya saya itu mendaftar di suatu instansi pelayanan kesehatan ya sesuai dengan ranahnya saya. Harapannya ya dapat lebih meningkatkan kompetensi saya sebagai rekam medis. Oke. Luar biasa Sobat Police, mereka cerita apa yang angan-angannya, tentunya kita doakan semoga cita-citanya ini bermanfaat. Amin. Ilmu yang amaliyah, ya, amal yang ilmiah. Nah, ini yang paling penting ini di setelah wisuda ini kira-kira kita tanya coba. Kira-kira mungkin dengan keberhasilannya masing-masing saya kira punya cerita masing-masing. Mungkin Mbak Dia, Bidik Misi, kemudian Mbak Tasa, kemudian Mbak Diana. Kira-kira orang-orang hebat atau persembahan terima kasih kalian dengan lulusnya ini kira-kira seperti apa? Kami mulai dari Mbak Diana. Kira-kira persembahan orang yang mempunyai catatan yang luar biasa kontribusinya terhadap kelulusan kalian. Nanti terharu Apa-apa. Karena memang ini faktanya orang yang sangat mempunyai arti, mewarnai, mengantarkan orang tua kita, bisa orang-orang yang lain yang memang yang sangat luar biasa memberikan arahan, dukungan moral dan pembiayaan dan sebagainya. Iya, yang pertama saya berterima kasih sekali kepada Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala karena ya tanpa Allah saya nggak bisa seperti ini. Yang kedua jelas untuk orang tua saya. Untuk papa, mama, bunda, terima kasih. Yang ketiga untuk mama dan ayah mertua saya yang sangat menyayangi saya dan membantu saya untuk menyelesaikan proses perkuliahan ini. Dan juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen di jurusan manajemen agribisnis dan para teknisinya yang sabar untuk memberikan ilmu kepada saya dan membimbing saya ketika kesulitan saat praktikum. Saya berterima kasih sekali kepada kalian. Oke, sekarang Diana. Siapa? Tasya. Yang pasti ya bersyukur, terima kasih sama Allah Subhanahu Wa Taala. Karena bantuan Allah pasti ya nggak mungkin sampai sini. Iya, kita sebagai makhluk adalah penerima kodrat dan irda Allah. Ya. Kemudian berterima kasih sama dua orang tua yang pastinya karena yang ya selalu mendoakan pasti, yang selalu ngasih dukungan juga gitu. Terus mau berterima kasih sama dosen pembimbing saya Pak, karena selama mengerjakan tugas skripsi ini kan
nggak selalu mulus jalannya. Ada ya gitu. Jadi alhamdulillahnya dapat dosen yang Yang membuat telaten. kamu lulus itu dosennya atau kamu sendiri nih? Ya sini tapi kan dibantu dibimbing Pak. Bisa. Kita dibimbing dan itu alhamdulillah sangat telaten. Untuk dosen saya itu Ibu Firda Agustin, SSI MSI, kemudian juga berterima kasih sama teknisi lab itu yang juga membantu selama saya penelitian gitu. Kemudian ya berterima kasih sama semua pihak-pihak yang terlibat, semua teman-teman saya gitu. Terima kasih untuk selalu menemani lah pada selama mengerjakan tugas skripsi ini. Jadi nggak ngerasa berat sendirian gitu loh Pak. Oke. Atau mungkin ada yang biasa menemani selain dosen? Nggak ada Pak. Nggak ada. Teman-teman Atau belum aja. berani mengungkap ya? Oke, dia sekarang. Ya, saya bersyukur, terima kasih untuk Allah Subhanahu wa taala karena nikmatnya saya bisa ada di sini sampai saat ini, dan saya mengucapkan terima kasih untuk kedua orang tua saya, terkhususnya untuk ayah saya. Terima kasih. Terima kasih sudah berusaha untuk tetap sehat, menemani saya sampai saat ini, sampai saya sudah wisuda. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk ayah saya. Semoga kedepannya Allah tetap melimpahkan nikmat sehatnya untuk ayah saya, sehingga mampu menemani saya sehingga sampai apa yang ayah harapkan untuk saya. Dan terima kasih juga untuk dosen, untuk teknisi ataupun staf administrasi dari Prodi Manajemen Informasi Kesehatan yang telah membantu dan membimbing saya selama perkuliahan ini. Terima kasih banyak. Oke. Luar biasa Sobat Polisi, karena keberhasilan kita bukan dilakukan sendirian oleh kita. Ada tangan-tangan besar yang ikut campur di dalam proses keberhasilan kita, mulai menapai hari awal sampai hari akhir. Bisa jadi dua orang tua kelihatan gak kelihatan, pasti luar biasa dampaknya. Ya. Bisa jadi rezeki yang Allah berikan pada kita untuk biaya ini juga bisa melalui orang tua. Maka itu talkshow semacam ini sangat inspirasi ya. Jadi Sobat Polisi, 3 orang hebat di produk wisuda kali ini menjadi inspirasi kita semuanya. Sehingga moga-moga Sobat Polisi yang di luar sana yang belum selesai termotivasi dari inspirasi ini, sehingga betul-betul kalian langsung, mungkin yang terjadi kendala, tidak ada kendala yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, kira-kira mungkin di akhir di closing statement ini, kira-kira saya mohon mungkin pesan kepada generasi Sobat Polisi di luar sana. Kira-kira dengan selesainya kalian, dengan prestasi kalian masing-masing, dengan cerita dan perjalanan masing-masing ini yang masing-masing tidak sama. Makanya kita undang karakter yang 3 tamu kita ini yang memang sesuatu yang berbeda. Ada yang karena berbakti ke orang tua dengan memberikan prestasi persembahan yang terbaik. Ada yang titik balik, awalnya nggak semangat menjadi semangat. Ada juga yang luar biasa dengan keterbatasan tetapi tetap punya semangat yang tinggi untuk menghasilkan prestasi yang bermanfaat pada nusa dan bangsa. Mungkin kepada Diana, kira-kira pesan pada Sobat Polisi yang di sana seperti apa? Pesannya, jika kamu sedang menuntut ilmu, baik itu di sekolah atau di perkuliahan, niatkan pertama untuk mencari ilmu. Nilai itu adalah bonus. Dan ini saya teringat perkataan dari ayah saya, kamu memang harus berbakti kepada ibumu, itu wajib, tapi jangan lupa, di balik kesuksesanmu ada keringat ayahmu yang mencari nafkah. Jadi ibaratnya surga itu pintunya di ibu, tapi kuncinya ada di ayah. Ya, makanya ini penting. Jadi meskipun dalam hadis Nabi disebutkan ibumu, tapi ayah meskipun di nomor 3 itu luar biasa. Bisa jadi orang tua kita kadang-kadang Sobat Polisi tidak memperlihatkan. Ya. Waktunya anak-anaknya membayar UKT, kegundahannya tidak pernah ditampakkan. Sampai akhirnya ada orang tua yang akhirnya rela makan seadanya. Yang penting bisa saving supaya pada saatnya anak-anaknya mendapat kiriman, mendapatkan harus membayar sesuatu, maka anak-anaknya tidak tahu. Maka dari itu rahasia ini harus kita betul-betul, amanah ini harus kita buktikan. Jadi supaya nanti ke depan kalian menjadi orang-orang yang sukses. Kemudian sekarang Tasha. Kalau dari saya pesannya mungkin apapun itu dilakuin aja. Gimana ya udah dilakuin, berusaha buat lakuin yang terbaik. Karena rencana Allah itu nggak pernah salah gitu Pak. Dan sebagaimanapun juga ada kuasa yang jauh lebih besar dari kita gitu. Jadi
kita tuh punya Allah yang jauh lebih besar dari rasa takut kita sendiri gitu. Jadi ya udah perlu dilakuin dan tetap berusaha untuk lakuin yang terbaik. Oke, jadi itu hadisnya kan bahwa siapapun yang bisa merubah kita adalah kita. Manusia diberikan kuasa untuk berikhtiar ya. Nanti hasilnya kepada Allah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi maka kita wajibnya berusaha supaya nanti Allah akan memilihkan pada kita langkah-langkah yang pas. Oke, sekarang untuk dia pesan untuk teman-teman sobat polisi di seberang sana. Ini juga pesan sebenarnya dari dokter yang tempat saya penelitian yang saya jadikan untuk pesan untuk teman-teman sekalian. Janganlah kamu melakukan sesuatu ataupun itu pekerjaan ataupun itu kegiatan apapun, itulah janganlah berorientasi pada profit atau apa yang akan didapat nantinya. Tapi berorientasilah pada itu lakukan karena lillahi ta'ala. Karena di situ pasti ada nikmat dan syukur di dalamnya. Luar biasa. Jadi sekali lagi sangat linear dengan judul talkshow kita kali ini. Jadi talkshow wisudawan terbaik, inspirasi sang yang berprestasi. Maka dari itu sobat polisi, kita sudahi talkshow kali ini. Kita catat apa pelajaran-pelajaran yang terbaik dari talkshow hari ini. Moga-moga kalian semua menjadi orang-orang yang hebat. Hebat bisa artinya tidak harus sama artinya bentuknya, tetapi hebat bisa untuk manfaat diri sendiri, orang tua, orang-orang sekitar kita. Ini bentuk dari sebuah kesyukuran kita pada nikmat Tuhan yang Maha Kuasa, Allah SWT, sehingga ilmu yang kita menjadi ilmu yang amaliyah dan bermanfaat dunia dan akhirat yang membawa kita nanti ke surganya Allah SWT. Saya kira itu teman-teman, adik-adik, wisudawan luar biasa. Terima kasih kita bersama-sama ya. Kita sebagai tagline Kepolice, maka kita Police Sip. Oke. Makasih sobat polisi, sampai jumpa ketemu lagi nanti di talkshow di series ke berikutnya.